Anies Baswedan ternyata tidak sehebat seperti yang selama ini saya kenal. Ucapan dan tindakannya tidak selaras. Menjadi seorang pemimpin semestinya harus mampu menyelaraskan ucapan dan tindakan. Sedikit bicara, banyak kerja. Namun Anies bukan begitu. Banyak bicara, sedikit kerja. Ketiadaan terobosan selama ini membuat jutaan warga Jakarta hidup merana. Pemerintah DKI kerap kali alpa dalam setiap permasalahan mereka. Namun, di tengah berbagai kegagalannya memimpin ibu kota, ia ternyata tidak serta-merta mendapat nilai jelek dari masyarakat. Ia masih menjadi idola. Dalam hasil survei yang baru saja dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, sekalipun mengalami penurunan tingkat elektabilitas sekitar 1,7%. Tapi 10,4% responden masih mempercayainya sebagai calon presiden mereka. Anies bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo dengan 11,8%. Elektabilitas Prabowo memang yang tertinggi saat ini, yakni 14,1%. Namun, sekalipun Prabowo berada di urutan teratas menurut saya, melihat tren penurunannya yang cukup drastis, ia sudah kurang diminati saat ini. Lihat saja, di bulan Februari, elektabilitasnya berada di angka 22,2%. Tapi di bulan Mei, mengalami penurunan yang cukup tajam menjadi 14,1% saja. Menurut saya Prabowo sudah tamat. Jika ia tetap ngotot mencalonkan diri pada Pilpres 2024 nanti, saya pikir hal itu hanya sebuah kesia-siaan saja. Menjadi kingmaker menurut saya adalah pilihan paling tepat. Tapi sepertinya Prabowo tidak akan maju. Selain karena sudah sepi peminat, ia juga sudah uzur. Sudah saatnya ia pensiun dari dunia politik. Kita kembali ke Anies. Kenapa saya sebut bahwa ia merupakan ancaman nyata bagi NKRI? Sebab jika melihat hasil survei Indikator Politik Indonesia tersebut, Anies menjadi salah satu orang yang sangat berpeluang dicalonkan sebagai presiden dan menang. Selain Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat tentunya. Alasannya apa? Sepanjang awal Maret sampai saat ini, Anies tak henti-hentinya menjadi bulan-bulanan warganet. Saban hari ia dihujat di media sosial karena ketidakbeclusannya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta. Berbagai macam kritikan tajam ditujukan kepada mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Sebaliknya, Ganjar dan Ridwan Kamil mendapat penilaian yang cukup positif dari netizen sebagai gubernur paling unggul dalam menangani COVID-19. Mereka sepi dari respons miring para warganet. Bukan hanya warganet. Beberapa pengamat juga menilai bahwa Ganjar pun Ridwan Kamil dinilai cukup baik dalam mengatasi masalah virus corona di daerahnya. Lembaga survei Saiful Mujani Research Center juga memberi penilaian yang kurang lebih sama. Dalam sebuah survei yang mereka lakukan pada April lalu, 73% responden menjawab bahwa dari 34 gubernur di Indonesia, Ganjar Pranowo dinilai sebagai gubernur yang paling cepat mengambil kebijakan dalam menanggulangi virus corona. Melihat fakta tersebut, lalu kenapa Ganjar dalam survei terakhir hanya mengalami kenaikan elektabilitas 2,1% saja? Dari 9,1% di bulan Februari menjadi 11,8% di bulan Mei. Sementara Anies yang dinilai cukup lemah dan tidak becus dalam menanggulangi virus corona di DKI itu, penurunan elektabilitasnya cuma 1,7%. Dari 12,1 jadi 10,4%. Dari angka-angka tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pendukung Anies Baswedan menurut saya cukup solid. Anies yang ditelanjangi oleh media dan warganet selama ini ternyata tidak berpengaruh besar terhadap tingkat keterpilihannya. Ia tetap dianggap sebagai sosok paling tepat untuk memimpin bangsa ini oleh para pendukungnya. Siapakah pendukung Anies itu?
Yang pertama adalah kelompok PA212 yang begitu getol mendukungnya sejak Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dan saya melihat setidaknya hingga saat ini, para laskar serta ulama 212 itu, yang di dalamnya tergabung berbagai ormas Islam radikal seperti FPI dan HTI, masih kompak mendukung Anies. Siapa lagi? Para pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 lalu, yang merasa kecewa atas sikapnya memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Sebagian besar simpatisan yang tersakiti itu nampaknya menjadikan Anies sebagai figur baru menjadi calon pemimpin mereka di pemilihan presiden mendatang. Begitu juga PKS nampaknya cukup dekat dengan Anies. Dalam beberapa kesempatan, kita melihat beberapa kadernya secara terbuka pasang badan atas berbagai kritik dan hujatan yang disampaikan publik kepada Anies. Tidak jarang pula ia dipuja setinggi langit oleh kader-kader partai yang pernah menolak Pancasila sebagai asas tunggal di RUU Ormas itu. Dan satu lagi adalah kelompok cendana. Jika melihat aktivitas para pemuja Orde Baru beserta para pentolannya di media sosial selama ini, ada kecenderungan mereka berpihak kepada Anies. Kedekatan Anies dan Cendana bukan hal baru memang. Pada Pilkada DKI lalu, Cendana secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan Anies Sandi. Entah apa maksud di balik dukungan itu. Tapi publik mencatat, Anies dekat dengan Cendana, dan kedekatan itu sepertinya akan berlanjut hingga Pilpres 2024 mendatang. Tidak menutup kemungkinan pula Cendana akan mendukung Anies nyapres pada kontestasi 5 tahunan tersebut. Kok bisa ya? Ada simbiosis mutualisme di balik semua itu. Jika kita tidak ingin negeri ini dikuasai oleh para pengasong agama yang lisan dan lakunya begitu barbar, jika kita tidak ingin rezim Orde Baru yang bengis itu kembali berkuasa, maka sejak dari sekarang sudah harus dipersiapkan bakal pengganti Jokowi yang mampu mengalahkan Anies, yang benar-benar mencintai bangsa dan negeri ini, serta yang bersedia menjaga keutuhan angka RI tentunya.